baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmun hayan sam'an basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tayna ni'matul iman wal islam wa ni'matul siha wal afiyah hatta nastati an nakuma soma ramadhana fi hadhihi sanah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah tak asing mendengar apa yang saya lantunkan di awal video. Ya, benar sekali, itu adalah lantunan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang biasa diajarkan di pondok-pondok pesantren. Berbicara pondok pesantren tentu tak bisa lepas dari berdiri dan berjalannya bangsa ini, di mana pondok pesantren sangat berandil besar dan berkontribusi untuk mewujudkan bangsa ini dan juga berjalannya bangsa ini sampai pada detik ini. Pesantren adalah sebuah tempat di mana para santri menuntut ilmu dan juga menginap. Secara historis, pesantren sebagai lembaga pendidikan, tempat pengajaran tekstual baru muncul pada akhir abad 18. Tokoh yang pertama kali yang mendirikan pondok pesantren yaitu Maulana Malik Ibrahim. Kemudian banyak tokoh-tokoh Wali Songo yang lahir dari hasil didikan beliau. Dari situlah kemudian Raden Rahmat atau yang sering kita kenal sebagai Sunan Ampel mendirikan pertama kali pondok pesantren di daerah Kembang Kuning, Surabaya pada tahun 1619 Masehi. Yang kemudian pondok pesantren tersebut mampu berpengaruh besar di daerah Jawa Timur. Yang kemudian disusul pondok pesantren yang baru bermunculan, di antaranya pondok pesantren Sunan Giri di Gresik, pondok pesantren Sunan Bonan di Tuban, pondok pesantren Sunan Derajat di Pacitan Lamongan, dan juga Raden Rahmat di Demak. Pondok pesantren tidak hanya dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam, melainkan juga sebagai pusat peradaban Islam itu sendiri. Pondok pesantren tidak hanya mencetak para ulama, melainkan mencetak diantaranya cendekiawan muslim, dokter, TNI, Polri, dan profesi yang lainnya. Sehingga ketika santri menggeluti profesi yang kompleks, santri mampu menyebarkan dan mengajarkan ajaran Islam itu sendiri dan nilai-nilai Islam di profesinya masing-masing, sehingga penyebaran Islam dan nilai-nilai Islam mampu secara efisien dan efektif dalam penyebarannya di berbagai lini pada masyarakat. Pondok pesantren juga tidak hanya berpengaruh kepada santrinya, melainkan berpengaruh kepada lingkungan masyarakat sekitarnya. Maka tak heran jika kita mendengar pondok pesantren lebih terkenal dengan nama daerahnya. Sebagaimana contoh pondok pesantren Al-Falah yang lebih terkenal dengan pondok pesantren Ploso, pondok pesantren Al-Anwar yang lebih terkenal dengan pondok pesantren Sarang Rembang, atau pondok pesantren Darussalam yang lebih terkenal pondok pesantren Gontor, atau yang lebih dekat di daerah kita yaitu pondok pesantren Al-Istiqlaliyah yang lebih dikenal pondok pesantren Cilongok. Nah, inilah yang membuktikan bahwasanya pengaruh pesantren tidak hanya berpengaruh pada santri itu sendiri, melainkan mampu mempengaruhi
kehidupan di masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai keislaman. Nah, jika kita berbicara pondok pesantren, ketika kita pertama kali menuntut ilmu di pondok pesantren, hal yang pertama yang diajarkan oleh para kiai, oleh para guru, yaitu bagaimana caranya mengenalkan kepada para santri, mengenalkan kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian setelah itu para santri sebelum menerima ilmu-ilmu yang lainnya, para santri ditempa terlebih dahulu, dibentuk terlebih dahulu sikap adab sopan santunnya. Sebagaimana contoh sikap adab ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap dan adab kepada Rasulnya, kemudian adab kepada ahlu ilmu, yaitu gurunya, adab kepada ilmu itu sendiri yang berupa kitab karangan ulama-ulama salafun soleh, adab kepada orang tua, dan juga adab kepada anak kecil maupun adab kepada yang lebih dewasa. Sehingga tempaan adab inilah yang menjadi bekal yang sangat penting bagi para santri ketika terjun ke masyarakat. Sehingga adab sopan santun yang ditunjukkan para santri kepada masyarakat mampu mencuri perhatian dan mengambil hati masyarakat itu sendiri. Tatkala hati masyarakat sudah terambil, maka masyarakat terdorong untuk lebih mempunyai keinginan mendalami agama Islam itu sendiri. Saudara-saudaraku sekalian, apa hikmah yang dapat kita ambil dari peran pondok pesantren dalam penyebaran ajaran Islam? Yang pertama ialah mari sama-sama kita ciptakan lingkungan yang bernuansa penuh dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Kita mulai dari lingkungan yang terkecil terlebih dahulu, yaitu lingkungan keluarga. Mari kita buat suasana di dalam keluarga kita penuh dengan nilai-nilai keislaman. Sebagaimana contoh, ketika kita memberikan uang saku kepada anak kita atau kepada adik kita, maka bukan hanya memberi, tetapi mendidik dan menanamkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, ini uang saku. Jika nanti di tengah jalan bertemu dengan orang yang tidak mampu, kamu sisihkan ya dan berikan kepada orang itu. Itulah nilai-nilai keislaman yang harus ditanamkan sejak dini, terutama dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Dan yang kedua, mari sama-sama kita penuhi suasana di dalam lingkungan keluarga kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam agama tak heran ketika dianjurkan untuk sholat sunnah yang lebih afdol adalah di rumah. Mengapa? Karena ini sebagai suatu contoh kepada anggota keluarga kita. Maka jangan dijadikan rumah itu sebagai hanya tempat peristirahatan dari aktivitas kita sehari-hari, sehingga yang dilihat oleh anggota keluarga kita hanyalah aktivitas itu. Tetapi bagaimana caranya menghidupkan lingkungan keluarga itu dengan nilai-nilai Islami dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang dilihat oleh anggota keluarga adalah ibadah, dan juga ibadah. Maka berlakulah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Baik, saudara-saudaraku sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.